Alright, chúc mừng số cà phê là cô khó muối cà phê là cô muối man on pi puan pam roy but okun sana on. Apa itu artinya, Dri? Apa artinya, Dri? Abang Jakarta Utara 2013. Gile. Kalau lu nekat is fine. Cuman nekatnya juga harus mindful kalau menurut gua. Jadi gua selalu menanamkan ke at least tim gua, tim kita ini kayak lu harus nggak boleh cuma punya satu plan aja. Ya. Jadi harus ada plan A, plan B, plan C. Jadi what if. Build to grow, active to show. This is Bisikin Leaders. Oke, hari ini kita ada di episode kedua Bisikin Leaders dan topik di hari ini cukup seru, yaitu adalah Think Global, Beyond Borders, the mindset behind international growth. Yeay! Nah, untuk bahas topik yang seru ini, hari ini kita datang narasumber leaders NSian yang cukup seru dan nanti ada fun fact seru juga seputar beliau, yaitu hari ini kita didatangi oleh Head of International Marketing NSS Group, Pak Adrian. Wih. Oke, jadi thank you Adrian udah datang hari ini. Kita bakal digging seputar beliau, baik secara profesional, terus juga personal juga. Jadi teman-teman yang pingin berkecimpung di bidang international marketing atau juga yang lagi mau baru pingin join di NSS Group, yang pengen jadi timnya Pak Adrian, nanti nextnya juga bisa stay nonton di podcast kali ini. Oke, nah mungkin pertama-tama kita pengen tahu dulu nih, karena kan kalau position international marketing ini nggak semua orang sering dengar gitu kan. Mungkin kita sering dengar brand management atau brand managers gitu. Kita sering dengar mungkin digital marketing, tapi sebenarnya international marketing ini tuh seperti apa sih? Apa sih role-nya dan perbedaannya apa dengan role-role yang lain itu? Jadi international marketing atau kita biasa bilang tuh export ya. Export kita tuh kerjanya sebenarnya mainly export operation ke jual barang-barang NSIS di luar negeri gitu. Jadi segala sesuatunya mulai dari pendaftaran produk, regulasi, terus juga ada flow packaging, kemudian of course sales and marketing dan sebagainya itu under international marketing gitu. Jadi segala sesuatu bisnis NSIS Group di luar Indonesia itu under international marketing. Oh, I see. Di domestik kita juga kerjain, tapi ini di konteks international marketing yang marketnya juga banyak gitu ya. Oke. Nah, kalau dari international marketing, tadi kan udah disebutin nih secara role-nya sebenarnya dari mulai registrasi, dari mulai bahkan role-role yang ibaratnya ada di domestik juga di-handle under international marketing. Jadi sebenarnya tuh kayak end-to-end business process, tapi ini under satu function gitu. Jadi ibaratnya banyak banget yang di sini di domestik kita mungkin handle banyak orang nih, tapi di timnya Pak Adrian mungkin lebih compact lagi gitu kan. Betul. Oke, nah mungkin gue pengen tahu Dri, challenge-nya tuh apa sih untuk di posisi ini nih gitu. Itu ya tadi poin lo sebenarnya banyak sebenarnya beberapa function yang ada di Indonesia itu akhirnya di streamline jadi under satu function yaitu international marketing. Cuman bukan berarti gue handle semuanya. Betul. Gitu. Jadi memang kita handle juga, kayak gue juga handle juga TVC, gue handle juga pengiriman, gue handle juga logistics. Cuman itu semuanya tuh hasil kolaborasi dari tim kita di Indonesia gitu. Cuman garda terdepannya sebagai jembatan antara Indonesia dan partner-partner kita di luar itu adalah under International Marketing Department gitu loh. Jadi kayak logistics, order fulfillment, packaging, design, registrasi, itu semuanya of course kita minta bantuan teman-teman kita yang ada di Indonesia, regulatory, PDD, PMD semuanya gitu ya. Tapi komunikasi sama koordinasi itu mainly under di gua gitu. Oke. Menarik ya. Jadi tadi Adrian sempat sebut sebenarnya Saitol ini banyak juga bantuan dari function-function lain seperti pada umumnya ada bantuan dari supply chain, ada bantuan dari sales, dari teman-teman marketing yang di dalam ya kan.
Tapi garda terdepannya yang mengkomunikasikannya, cari marketnya, mengenalkan dynamics dari perbedaan country gitu ya. Betul. Itu ada di posisi atau yang di drive oleh Adrian sekarang ini, gitu ya. Oke, interesting banget ya. Jadi teman-teman mungkin udah mulai ada gambaran sebenarnya international marketing ini apa sih yang harus didalami dan role besarannya itu seperti apa gitu. Oke, nah tadi kan lu udah jelasin ya kira-kira gambaran besarnya seperti apa. Nah, challenge dari konteks internasionalnya ini nih, ya kan, kita kalau sekarang di konteks domestik mungkin teman-teman udah kebayang trennya, behaviornya gitu ya. Tapi kalau di konteks international marketing ini apa sih gitu? Apa perbedaannya? Challenge terbesarnya apa sih yang unik di international marketing? Ada beberapa. Pertama pasti budaya sama kebiasaan, dan of course bahasa udah beda. Terus juga cara kita address bahasa tuh kayak gimana, apakah kita harus straightforward atau enggak gitu. Beda. Cara kita dealing sama orang India atau orang ASEAN misalnya itu berbeda. Approach-nya beda ya. Approach-nya beda. Kemudian tentu dari beberapa negara itu mereka punya berbagai macam request sama persyaratan. Nah itu kita harus bisa accommodate satu persatu karena kita bukan hanya comply dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, cuman peraturan-peraturan yang ada di luar negeri. Jadi itu juga lumayan challenging ya. Cuma kan memang itu adalah itu namanya persyaratan ya. Jadi memang itu harus sesuatu yang kita lewatin lah untuk bisa menjual barang-barang kita di luar negeri. Kemudian kadang-kadang time zone juga. Beda time zone. Ya, beda time zone kalau misalnya memang ada partner-partner kita yang di belahan dunia lain. Itu sih. Mainly itu sih. Kita sekarang ada kurang lebih ekspor ke berapa negara ya? Kurang lebih sekarang kita 13 negara. 13 negara. 13 negara. Jadi fun fact juga kayaknya Adrian bisa 13 bahasa negaranya itu ya kayaknya ya Adrian ya. Bahasa suku lokal lagi. Iya, suku lokal juga bisa ya. Oke. Bercanda ya teman-teman. Oke, menarik. Jadi tadi ada dua yang Adrian emphasize gitu kan. Yang pertama tuh dari sisi perbedaan regulation gitu ya. Ada juga culture di sana, ya kan. Terus juga negotiationnya juga beda gitu kan. Jadi ada perbedaan itu nggak bisa nge-treat sama dengan yang domestik gitu. Terus yang kedua ya pasti challenge di operation seputar time zone ya kan. Dan semisalnya ya. Jadi menarik ya teman-teman. Kalau kita lihat serunya di marketing internasional kayaknya kita jadi bisa bekerja tapi terasa traveling gitu kali ya. Betul. Nah, berarti serunya apa sih? Kita mau tahu kan serunya international marketing apa sih? Tadi lu sempet bring out masalah menariknya, kita juga harus tahu di sana culture-nya kayak apa ya. Basically kita harus tahu di sana basic trendnya kayak apa sih. Sesimpel kayak misalnya di sana tuh kalau misalnya kayak barang-barang personal care tuh biasanya formatnya apa sih gitu. Terus kayak di sana tuh biasanya basic requirement di label-labelnya kayak apa sih, pakai bahasa apa sih. Itu kita ngomongin masalah produk itu sendiri. Terus kita harus tahu juga kayak di sana tuh pecahan uangnya tuh berapa sih supaya kita bisa kira-kira nih barang barang NSS bisa dijual berapa sih. Terus mau di premium kah atau middle kah atau di bawah kayak gitu. Terus kayak harus tahu di sana tuh kira-kira competition-nya kayak apa gitu. Barriers to entry-nya apa. Asiknya di situ. Jadi kita bisa tahu ternyata di negara A kayak begini, negara B kayak gini, negara C kayak gini gitu-gitu. Terus kayak kita bisa bandingkan produk-produk kita sama produk-produk lain gitu. Kita kira-kira di market ini ada kompetitor A, B, C. NSIS tuh competitive advantage-nya ada di mana sih gitu. Jadi serunya di situ, jadi kayak bikin pemetaan. Kita bisa masuk dari sini, kita bisa masuk dari sini gitu. Menarik ya. Jadi kalau yang Adrian bilang tadi tuh kita jadi kebayang yang serunya itu figuring out competitive landscape-nya gitu ya. Jadi mau lihat perbedaannya, mappingnya, currency-nya juga beda. Kalau kita tahu
ses menengah, tinggi, rendah, itu di level mana pengeluarannya, spendingnya. Ternyata di bagian negara ya kita harus pikirin juga karena harus convert itu, ngelihat dari yang berjalan di negara itu. Plus juga kompetitornya beda gitu kan. Jadi di mapping ternyata ada loophole di sini, ada opportunity di sini. Jadi seru ya teman-teman kalau belajar tentang marketing internasional gitu. Nah, tapi lu kan udah dalam arti berkecimpung nih di marketing internasional. Bisa ceritain nggak sih? Jadi how marketing international itu be creative enough? Jadi kalau kita kebayang itu kan kayaknya fokus di analysis gitu ya, fokus di knowing the culture. Tapi sisi creativity-nya dari mana aja sih yang bisa marketing internasional itu biasa lakukan gitu? Beberapa, balik lagi. Tapi sebenarnya yang paling sering kejadian di operasional sehari-hari itu adalah balik lagi along the way. Bisnis di ekspor itu kan sangat-sangat dinamis ya. Peraturan, terus juga isu-isu global, pasti berpengaruh lah, langsung dan tidak langsung. Jadi creativity-nya itu salah satunya adalah gimana caranya supaya kita cepat untuk bisa adapt dengan kondisi global. Dari segi logistik, dari segi regulasi, dari segi competition gitu, banyak halnya gitu. Dan semuanya itu cepat. Semuanya cepat. Jadi kita tuh nggak bisa kayak harus ada kayak proper research or anything like that. Tapi harus tanggap dan harus kreatifnya tuh kayak gimana caranya, gitu supaya bisa work tapi nggak asal-asalan. Itu kan. Itu sih lebih ke situ. Oke, berarti kalau kata Adrian, get things dirty gitu ya. Jadi nggak ada proper yang benar-benar ideal ya, tapi kita harus kerjain dengan dinamika yang cepat itu tadi. Nah, kalau sepengalaman lu berkecimpung di marketing internasional ya, ada nggak sih project yang lu jalanin dan menurut lu tuh punya kesan sendiri gitu? Ada nggak sih? Ya ada awal-awal berkarir sebenarnya. Jadi gue dulu tuh memang udah berkecimpung di ekspor international marketing dari awal sebenarnya. Join waktu itu kayak manajemen trainee program gitu lah. Habis itu gue ke Kamboja. Waktu itu dilempar ke Kamboja. Ini quote unquote dilempar ke Kamboja. Terus kayak intinya adalah kayak kita punya existing bisnis, tapi kita mau expand, gimana caranya? Jadi gue harus analisa ini where we at that time, gitu. Terus kayak enaknya ke depannya kayak apa. Jadi di situ sebagai lulusan MT waktu itu kan bekerja belajar in class, terus kayak this is the moment untuk kayak implement semuanya gitu kan. Cuman kan siapa sih yang pernah berpikir kayak ngira tiba-tiba disuruh ke Kamboja, negara yang waktu itu gue belum pernah dengar, tapi tiba-tiba gue kesana gitu kan. Jadi satu, gue harus adaptasi as a person kayak untuk lingkungan sekitar gue. Yang kedua, ini bisnis tetap harus jalan gitu. Tapi akhirnya at the end, long story short, setelah beberapa waktu beberapa masa, akhirnya kayak gue harus waktu itu kayak gue ada satu distributor kita, distributor principal gue waktu itu. Terus akhirnya gue coba cari distributor lain gitu. Terus distributor sendiri. Jadi benar-benar start from scratch, cari distributor baru, engage sampai akhirnya deal. Itu serunya di situ sih, karena menurut gue sih itu achievement. Satu, karena in such a young age, karena gini, gue mikirnya kayak ini tiba-tiba ada anak kecil tiba-tiba ucuk-ucuk terus kayak meeting sama semua orang-orang distributor. Cuman itu jadinya makanya itu jadinya achievement gue sih waktu itu. Makanya kalau lu tanya kayak gitu, gue langsung keingetnya waktu masa-masa itu. Oke, seru juga ya. Jadi di Kamboja kayak ibaratnya quote on quote masih muda, tersesat gitu, tapi harus stand on your own untuk solving those problems gitu ya. Oke. Dan gua rasa pasti lu udah menguasai ya. Udah berapa tahun di Kamboja? Kurang lebih 4-5 tahun. 4-5. Masa nggak bisa bahasa Kamboja ya kan? Masa nggak bisa bahasa Kamboja sih? Coba lu ajarin gua apa gitu ya yang. Alright. Chụp su phi được cốt khó mối cà phê được cô mồi
Man on, Pi Puan Pramroy, Bat, Okun Cerana Ong. Apa itu artinya, Dri? Apa artinya, Dri? Nanti subtitle-nya di bawah ya. Ya, tanggung jawab ya. Artinya apa? Itu sih sebenarnya itu masalah memori gua aja sih, karena itu kayak lo kalau ke kafe terus kayak greetings kan, greetings orang kayak Saudi Cup-nya gitu, tapi orang Kamboja. Berarti ini lu sebagai visitor? Gue sebagai visitor. Terus kayak gue pesen kopi, gitu, terus kayak berapa gitu, terus kayak oh ya thank you gitu doang. Coba Di, satu kalimat yang simpel yang bisa gue sebutin apa Di? Oke. Okun Ceran. Okun Ceran. Okun Ceran. Okun N. Ceran. Yes. Okun Ceran. Artinya? Thank you very much. Thank you very much. Okun Ceran Inside Enesis. Yeah. Oke. Jadi menarik ya guys. Jadi kalau kalian pingin banget ke Kamboja, ya udah langsung aja jadi marketing internasional ya kan? Atau negara-negara lain lah gitu ya. Jadi interesting banget. Nah, mungkin tadi kan lu udah cerita nih project yang menurut lu challenging di awal karir dan lain-lain gitu ya. Menurut lu, kan lu sebagai leader ya, salah satu leader di Enesis gitu ya, yang cukup di look up ya kan. Nah, menurut lu dengan complexity yang tadi udah lu gambarin di international marketing, lu sebagai leader apa yang dibutuhin untuk peran tersebut itu menjadi leader yang baik? Ini menarik karena ini berkaitan sama tadi poin gua sih, karena global itu kan dynamic ya, cepat. Jadi gimana caranya supaya kita bisa cepat harus update, update sama isu global, nggak muluk-muluk sih, tapi harus kayak basic. At least tahu sebenarnya apa gitu. Jadi lu harus tahu nih, Selat Hormuz ditutup, lu harus tahu impact. Kayak misalnya contohnya kayak gitu ya, tahu sih kayak gitu kan. Contohnya kayak gitu. Jadi at least harus keep updated, bukan yang kayak harus setiap hari baca berita, tapi kayak at least tahu what's going on in the world gitu loh. At least kayak kurs dolar atau apa gitu-gitu, terus kayak exchange rates kayak gitu-gitu, terus kayak peraturan. Jadi kita harus bisa cepet tanggap gitu dan harus bisa cepet respon gitu kan. Dan tadi poin gue juga yang awal-awal bahwa gue tuh lumayan koordinasi sama berbagai macam departemen kan. Jadi kayak gimana caranya harus manage communication-nya, harus manage relationship-nya tentu, terus juga harus manage expectation-nya gitu sih. Dan harus dan waktu kan juga berjalan ya, jadi kadang-kadang gue kebetulan tipe yang kayak maunya tek cepat gitu. Cepat. Berarti itu pas banget tuh sama nilai aktif kita juga kan di Enesis, jadi harus agile. Kayak tadi Adrian sempat ngobrol atau kasih tahu kita ya bahwa ya informasi dalam konteks global tuh banyak, cepet, ada yang bisa mempengaruhi decision making lu as a leader. Dan itu nggak bisa kita nunggu atau stick to cuma our previous knowledge doang, karena itu akan berganti dengan cepat gitu ya. Nah jump in dari lu punya tadi kan, menurut lu leadership tuh di marketing internasional harus seperti itu. Ada nggak sih yang lebih personal nih, prinsip atau nilai yang lu tanamin nggak cuma ke diri lu, tapi ke tim lu? Jadi menurut lu apa sih core principle yang lu selalu pegang sebagai leader dan juga mungkin lu tanamin ke member lu? Jadi karena pastinya teammates, gue bilang teammates ya. Teammates gue itu pasti tahu kalau misalnya kayak semuanya tuh pasti selalu berubah dalam waktu yang cepat. Jadi gue selalu menanamkan ke at least tim gua, tim kita ini kayak lu harus nggak boleh cuma punya satu plan aja. Jadi harus ada plan A, plan B, plan C. Jadi what if. Jadi kita tuh nggak ada lagi waktu bahwa kalau misalnya plan A nggak berhasil nih. Jadi kita udah tahu plan B-nya apa, plan C-nya apa. Dan itu nggak sering datangnya dari gua aja gitu. Jadi kadang-kadang kalau mereka teammates gue punya ini kita case-nya seperti ini A, B, C, D. Pasti gue tanya menurut lu gimana? Gitu. Karena gue percaya setiap tim itu punya point of view yang berbeda-beda. Gitu kan. Dan kadang most of the time kita sebagai leader it doesn't mean that our thinking is the best atau the most effective one. Jadi kadang-kadang kita punya
harus gali banyak point of view yang berbeda-beda juga gitu kan. Itu sih. Terus jadi saat mereka punya case, gue nggak bilang masalah ya, gue bilangnya sih case. Jadi case karena kan bisnis pasti ada case. Yeah. Jadi kayak oke, plan A-nya apa? Yeah. Tapi kalau misalnya kayak begini gimana? Kalau misalnya gini gimana? Jadi gue selalu bawa kayak dari berbagai macam sisi gitu. Jadi jangan cuma fokus di keadaan yang sekarang doang karena anything can happen in 1 day or 2 days gitu. Oke, keren. Jadi kalau kita tadi recap sedikit ya apa yang Adrian bilang. Pertama tuh yang mungkin ini bisa terucap atau nggak terucap ya. Jadi kalau teman-teman sadar, Adrian selalu bilang, ini teammates nih. Teammates gua bukan kayak subordinates gua ya kan. Ini teammates gua, teman gua bekerja gitu kan. Either gua the leadernya, tapi gua mendengarkan POV mereka. Dan gue yakin maybe sometimes my idea is not the best. Bisa jadi it's coming from other people. Ya kan, from your team gitu. Dan dengan POV itu tugasnya Adrian adalah sebagai hub and facilitator ya. Jadi dia akan tapi kalau gini and then seperti apa ya. Jadi Adrian as a leader nge-stretch tim dia untuk lebih more creative and zooming out ketika kejadian itu nggak happening sesuai yang as we plan gitu ya. Betul. Oke, menarik banget ya. Jadi this is one of the best leaders ya di Enesis, dan teman-teman tahu sekarang bahwa ya di Enesis tuh nggak ada tuh seniority ya, ada leadernya, tapi leader itu adalah facilitator yang nge-provide, nge-challenge teman-teman, tapi juga ngasih landscape yang lebih luas terkait knowledge yang teman-teman punya gitu. Jadi dan itu juga akan membantu teman-teman bekerja lebih directed gitu. Jadi tahu nih ujungnya kemana sih dan lain-lain gitu. Jadi kalau lucu di episode kemarin Pak Alan bilang ini bukan bukan masalah, tapi ini adalah issue. Kalau ini tadi bilangnya case gitu. Jadi business case atau study case gitu ya. Karena ini sebuah case ya selalu ada di bisnis. Harus ada case dan ya kita itu sebagai Enesians selalu berusaha untuk solve that case gitu. Dan satu lagi yang Adrian bilang tadi adalah ya be visionary. Kayak lu nggak bisa mikirin yang hari ini doang, tapi what if kayak Socrates questioning, kalau teman-teman pernah dengar, kayak ya gue nanya terus, keep questioning, kalau ke depan gini maka kita harus siap apa, prepare apa gitu ya. Jadi salah satu juga yang ada di Enesis yaitu kita harus be visionary gitu. Oke, nice, thank you Adrian. Nah, ada nggak sih momen-momen di kehidupan lu, either it's professional or personal, yang kayak karena momen ini nih itu build your character, either change your ways of mindset atau it builds you lebih lebih mature gitu? Iya, ada banget. Jadi gue dari kecil sampai kuliah itu gue inget banget, bahkan gue kuliah nggak boleh di luar Jakarta ya. Jadi dari kecil sampai kuliah itu gue tinggal sama keluarga gitu, dan nggak pernah namanya kayak tinggal di luar rumah lah. Tapi akhirnya pas kerja itu akhirnya bener-bener lumayan berubah, lumayan nanggung ya udah bebas ke Kamboja, tinggal sendiri, padahal udah biasa dimasakin, biasa dicuciin, biasa di semuanya lah gitu kan. Jadi dari situ mulailah kebiasaan gue quote-unquote untuk tinggal sendiri gitu. Jadi bertanggung jawab sama keseharian hidup gue gitu. Jadi strategic turn-nya mulai dari situ, turning point-nya mulai dari situ, karena gue terbiasa untuk kayak hidup sendiri, tanggung jawab sama diri sendiri, terus lebih independen in a good way. Terus juga lebih karena gue yakin saat kita bekerja, pokoknya dalam hidup itu kita selalu melalui proses pembelajaran ya. Mau lihat muda atau tua, tapi kita tetap selalu belajar. Jadi along the way, dari gue pertama kali gue ke Kamboja itu sampai sekarang tuh ya terus belajar, dan dari situ gue jadi ada melalui proses pendewasaan juga gitu. Jadi gue lebih decisive, lebih gampang mengambil keputusan, lebih pengen kayak ke depannya kayak gimana. Gue harus tahu gue maunya tuh apa gitu kan. Gue harus tahu gue kejar apa gitu.
dan karena balik lagi karena gue sering tinggal sendiri, hidup sendiri, jadi gue juga harus punya mental yang kuat gitu. Kalau misalnya gue punya masalah, punya apa, ya kita telan sendiri. Tapi kita juga harus manage emotion sama pikiran kita juga gitu loh. Karena masalah juga pasti ada masalah personal, professional itu pasti ada, dan itu harus kita expect malah menurutku. Supaya karena berbagai macam masalah juga jadinya itu menjadi bekal kita buat kayak in the learning process gitu, along the way itu kan. Ini kita nggak ngomongin bisnis aja, tapi juga kehidupan sehari-hari ya gitu. Jadi banyak banget pembelajaran yang gue ambil, mulai dari gue ke Kamboja, terus pindah perusahaan sampai akhirnya ke Enesis juga. Karena kebetulan di Enesis gue juga sempat ada pindah kan gitu. Jadi banyak banget pelajaran yang gue. Jadi ada circumstances lah yang Adrian itu akhirnya merasa bahwa ya gue itu harus lebih berusaha lebih mandiri, lebih bisa, tadi kata kunci yang penting banget, either di your personal life atau di karir, yaitu adalah decisive. Gue harus tahu apa yang gue mau achieve dan gue harus tahu nextnya gue mau kemana. Jadi kalau kalian nggak bisa jadi orang yang decisive, jangankan tim, diri kalian aja kalian nggak bisa lead gitu. Jadi kalian harus be decisive, dan itu ya mungkin pelajaran yang bisa kita ambil ya dari Adrian. Interesting. Nah, dari tadi kita ngomong ya soal role lu, tapi kita kita belum ngobrol soal gimana cara lu kecebur di international marketing. Mungkin bisa ceritain sedikit nggak sih hingga akhirnya lu sekarang berkecimpung di international marketing? Jadi emang dulu gua dari kuliah udah ambil majornya tuh international marketing. Berarti ini sharp, straight line. Dia tahu, udah tahu what to. Betul. Jadi dari dulu sebenarnya udah pengennya economics lah, School of Business gitu. Terus akhirnya ya udah ambilnya international marketing karena waktu itu gue melihat kayak ini kata kuncinya yang gue inget waktu itu adalah globalization. Jadi gue tahu pasti kayak in 5 years, 10 years ini bakal banyak yang berubah, terus kayak it's not always kayak cuma di Indo aja apa gimana gitu kan. Itu pikiran orang lulus kuliah gitu ya. Gua mau cuma pengen taunya di Indonesia doang, gue pengen kayak keluar gitu. Dan gue punya kayak emang ambisi kayak aku pengen coba kerja di luar gitu. Karena kan itu dia tadi gue bilang gue tinggal sama keluarga terus kan. Dan gue bilang sama orang tua gue kalau kayak gue pengen coba kerja di luar gitu. And then they give green light. Dan ya udah gitu gue ambil major international marketing, lulus, terus tadi akhirnya gue join MT program gitu, salah satu principal. Terus akhirnya gue ke Kamboja. Di Kamboja itu gue sebenarnya handle-nya nggak cuma Kamboja aja. Jadi gue handle Laos juga waktu itu. Jadi Thailand, Laos, ada Kamboja gitu kan. Terus itu di Indo-China, di ASEAN. Terus akhirnya di situ, terus biasa kan ada perkumpulan orang Indonesia di sana, di KBRI. Terus akhirnya gue ditawarin ke satu prinsipal lagi sama prinsipal Indonesia, tapi di Kamboja juga. Waktu itu handle OTC, waktu itu jadi brand manager waktu itu. Terus akhirnya nggak lama kecemplung deh ke Enesis, akhirnya ditawarin ke Enesis, ditawarinnya ke US waktu itu. Jadi waktu itu gue sangat-sangat sebenarnya di umur itu gue kayak kaget dan gue bisa nggak ya, karena gue nggak mau gue terima tapi gue nggak deliver gitu. Jadi sempat agak hesitant waktu itu karena satu US gue nggak punya knowledge apa-apa untuk kan, gue cuma tahu film, music gitu kan. Terus akhirnya ditawarin, ya gue join. Terus akhirnya gue berpikir kayak kalau gue terima offer ini gue harus tanggung jawab untuk diri sendiri dan untuk perusahaan Enesis gitu kan. Jadi gue harus deliver, gue harus belajar, dan ya udah akhirnya sampai alhamdulillah udah mau 7 tahun ya. Tahu di Enesis. Gila guys, 7 tahun guys. Yang bikin Enesis berkembang salah satunya Adrian ini ya. Jadi akhirnya gue sempat di US waktu itu karena Enesis punya operation juga di US. Sampai akhirnya gue balik ke Indonesia untuk handle yang market-market lain gitu. Oke. Menarik ya guys. Jadi awalnya juga
di perjalanan itu nggak smooth. Emang tahu nih mau dulu international marketing, tapi begitu dapet opportunity-nya mau diberangkatin ke US sedikit hesitant, tapi turns out ya I have to deliver, ya kan gitu kan. Terus ya akhirnya jadi sampai sekarang ini. Itu benar-benar gue masih ingat banget momen dimana kayak gue sebenarnya hampir nggak mau sih. Ya hampir nggak mau dan gue kayaknya nggak usah deh daripada gue nggak deliver gitu kan, karena malah jadinya risky kalau misalnya gue nggak deliver, terus akhirnya gue cuma sebentar, mendingan gue stay aja sama company gue yang sekarang, karena waktu itu gue udah di tahun ke-5 di Kamboja dan gue udah kayak wah udah enak gitu kan. Terus akhirnya tapi on the other hand gue berpikir kayak kapan lagi gue dapet chance untuk kayak begini gitu kan. Jadi kayak gue nggak pernah tahu nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gue akan dapat kesempatan yang sama atau enggak. Jadinya ya ada faktor nekatnya. Cuman gue berpikir kayak oke, kalau lu nekat is fine. Cuman nekatnya juga harus mindful kalau menurut gue. Jadi kayak lu nekat boleh, cuman harus hati-hati juga, harus pakai perhitungan juga gitu loh. Kayak kalau lu nekat, lu harus bertanggung jawab sama decision yang lu ambil. Jadi dengan ya lu deliver gitu. Kayak kalau lu nggak tahu ya lu belajar gitu kan. Kalau lu misalnya punya tanggung jawab baru, ya jalankan tanggung jawab lo. Itu masalah ini aja, hanya masalah profesional ya. Masalah personal, balik lagi lu waktu itu gue udah punya banyak teman lah dari Thailand, dari Filipina, di Kamboja. Jadi gue udah mulai ada pergaulan yang gue bangun sendiri dari nol gitu. Banyak orang Indonesia, gue bergaul sama bapak-bapak, ibu-ibu di KBRI gitu-gitu kan. Udah bulan puasa, lebaran apa segala macem. Ya gue berpikir kayak oke, berarti gue harus bangun semua nanti dari nol gitu. Ya gue bisa di Kamboja, kenapa gue nggak bisa di tempat lain? Gue mikirnya gitu sih waktu itu. Oke, menarik ya. Jadi take the risk tapi calculated risk, betul. Jadi kalau kalian tahu ada risikonya, ya try to minimize the risk atau mitigate itu kan. Betul. Gitu. Oke, nice. Jadi banyak hal yang insight yang dapat dari Adrian ya teman-teman, dan mungkin teman-teman bisa jadiin juga ya personal motivation juga gitu ya. Hopefully nanti next kalau teman-teman tertarik untuk join di marketing international, bisa nanti ketemu Adrian. Jadi lihat ya sosoknya very very humble, friendly, tapi at the same time juga bisa jadi leader yang baik gitu ya. Oke, nah tadi kan agak serius-serius ya, kita bahas tuh tentang international marketing, role, kayak challenge gitu ya. Tapi kita boleh tahu gak sih kalau lu, dunia kerja lu, habis penat, hektik ya kan, dengan meeting yang berbelas-belas tiap hari gitu kan, lu recharge ngapain sebenarnya gitu? From time to time gue suka traveling sebenarnya. Oke. Jadi gue suka kayak take a couple days off, terus kayak traveling, tuh kayak explore tempat-tempat baru, negara baru. Yang kedua, gue olahraga. Oke. Olahraga kayak padel. Oke, jangan kebanyakan karena kita akan ke facts drops. Jadi ada dua nih yang clue yang udah dikasih Adrian ya kan. Nanti kita ada fun fact-nya terkait tadi yang disebutin Adrian. Oke, pokoknya teman-teman harus stay tune nih. Oke. Mungkin kita langsung ke session fact drops. Oke, yang pertama, fun fact yang pertama. Tadi udah disebut ya, Adrian suka traveling, dan tempat utama yang lu tuju ketika traveling itu pasti lu mewajibkan diri untuk ke grocery store. Bener ya? Iya, bener. Bener. Jadi gue tuh suka ngeliat produk di luar gitu ya. Ini bukan masalah karena ya ada hubungannya juga sama pekerjaan gue, tapi bukan berarti kayak wah gue pengen tahu. Ini cuma kayak emang hobi aja gitu. Gue pengen tahu di sana tuh kayak di negara baru ini tuh kira-kira snack kayak apa sih yang mereka suka, terus kayak formatnya apa sih, terus kayak merek-mereknya apa sih, dari prinsipal mana sih, terus kayak di labelnya kayak apa sih, ada aturan apa sih gitu-gitu, terus kayak rasanya apa sih. Kan suka banyak tuh kayak misalnya di Jepang ada Coca-Cola rasa sakura lah, peach lah gitu kan. Contohnya kayak gitu-gitu. Jadi ya itu menurut gua menarik lah gitu. Iya. Oke. Suka traveling. Ini lu
dengar-dengar udah ke 195 negara ya kalau nggak salah ya. Nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu, berlebihan. Amin. Terima kasih atas doanya. Ya. Tapi memang gue lumayan banyak explore negara lah gitu di Asia. Terus ini di Turki ya? Yang kanan di Turki. Oh gila ya, itu kayak itu Kapadokia ya. Oh, nah ini buat teaser aja ya. Ini dia angle-nya bisa gini karena dia ada fun fact lainnya. Nanti ya kita sebut ya. Kenapa angle-nya kok kayak bisa fotogenik gitu kan? Karena ada fun fact lainnya guys. Oke, nice. Oke, fun fact yang kedua guys. Adrian pernah mengikuti ajang Abang None dan menjadi wakil 1 Abang Jakarta Utara 2013. Gile, lihat tuh. Aduh. Ya, 10.000 tahun yang lalu ya. Gila, gantengnya masih ya guys ya. Oke. Gimana itu? Lu itu juga menarik. Jadi gua nggak pernah punya plan, nggak pernah membayangkan diri gue ikut kompetisi yang kayak begini ya. Jadi apalagi gue sebenarnya waktu itu nggak bisa tuh bicara kayak public speaking gitu, punya pengalaman atau apapun. Cuman waktu itu gue diajakin teman gue, kayak lebih ke dipaksa sama teman gue, udah ikut aja. Lu lu lewatin aja prosesnya. Yang penting lu ikut aja gitu. Cuman ya udah, akhirnya gue berpikir kayak gue coba aja dulu kali ya. Udah deh gue coba, kayak gue berpikir juga kayak ya udah siapa tahu gue bisa. Ternyata lolos lah. Waktu itu dicari akhirnya dapat 15 orang yang abangnya. 15 jadi 30 kan. Jadi ada 15. Ternyata gue masuk. Nah dari situ gue masuk, gue jadi berpikir ternyata gue bisa nih. Akhirnya gue gas. Maksudnya akhirnya ya udah sampai akhirnya dapat itu juara 2 ya, wakil 1. Itu habis itu kan itu kan di Jakarta Utara kan. Jadi tuh Abang None itu ada wilayahnya gitu, wilayah administratif Jakarta. Terus nanti yang top 3-nya itu kompetisi lagi di tingkat provinsi gitu. Oke, keren ya guys. Ini bayangin di mana lagi Head of Marketing International juara Abang None gitu, juara wakil 1 Abang None. Keren banget ya kak. Oke, fun fact yang ketiga ya kan. Adrian ini seorang introvert. Bener ya? Gue mengklaim diri gue sih seorang introvert. Mengklaim diri introvert. Iya, jadi memang gue merasanya gue bukan nggak nyaman ya. Gue memilih untuk kayak ya udah gue sendiri aja gitu. Karena ya gue lebih ke balik lagi ke poin gue yang tadi, karena maksudnya gue ngerasa gue independen, gue nggak mau kayak nungguin siapa atau gue kayak harus bergantung sama apa gitu. Gue kayak I do what I want gitu. Kayak pagi gue traveling, kalau misalnya gue nggak ada teman ya nggak apa-apa, tetap jalan gitu. Dan bukan berarti gue yang kayak terlalu menutup diri atau apa ya. Kalau misalnya gue nyaman sama seseorang untuk kayak lebih bisa open up ya, gue bakalan adjust lah gitu. Tapi basically gue merasa gue introvert. Tapi kalau misalnya gue diajak ngomong ya gue bakalan ngobrol gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini menarik ya. Kalau dalam konteks profesional kadang orang pikir nggak bisa jadi orang marketing karena gue tuh introvert, karena gue tertutup. Ya sebenarnya kalau kamu tertutup atau kamu merasa bahwa kamu nggak bisa engage sama banyak orang, nggak bisa communicate well, sebenarnya kamu bukan introvert tapi kamu inferior sebenarnya. Karena ya kalau introvert bukan berarti kamu nggak bisa communicate sama banyak orang gitu ya. Tapi memang ada preferensi tertentu ya kan, yang mungkin nggak perlu nunggu orang, gue bisa lakuin ya, spend time with myself gitu ya. Oke, menarik ya teman-teman. Oke, fun fact yang keempat. Adrian memiliki hewan peliharaan bernama rabbit pas di US. Bukan peliharaan. Cuman waktu gue di US itu kan gue tinggal sama ada roommates ya, housemates bukan roommates, housemates. Jadi kita tinggal di satu rumah, ada beberapa housemates, salah satunya landlordnya yang tinggal di situ gitu. Nah ini sebenarnya awal-awal gue tinggal nih, jadi belum punya teman kali ya. Cuman
gue emang basically nggak takut anjing kan. Terus kayak akhirnya pas gue di US itu pertama kalinya gue benar-benar hidup satu rumah sama anjing lah. Oke. Dan turns out ternyata seru juga ya gitu loh, bisa diajak main gitu-gitu. Oke. Nah inilah si Rabbit ini. Jadi ini anjingnya landlord gue waktu gue di US. Oke. Anjing tapi namanya Rabbit. Namanya Rabbit, betul. Oke, lucu ya. Tanyakan ke landlord saya Oke, lucu ya. Iya. Oke. Fun fact yang kelima, masih banyak nih. Wow. Sejumlah negara yang pernah lu visit. Adrian adalah seorang aerophile, yaitu seorang yang suka dengan dunia aviasi dan penerbangan. Iya, itu 1000% betul. 1000%. Kenapa sih? Dari kecil gue suka aja ya, suka aja. Padahal nyokap gue pernah bilang kalau gue pas kecil itu, pas naik pesawat itu karena ada suaranya gue nangis sampai muntah-muntah. Tapi mungkin itu jadinya turning point karena gue selalu dengar suara itu, jadinya gue malah jadi suka. Iya, gitu. Malah jadi suka. Malah jadi suka. Jadi emang dari kecil gue suka banget. Padahal sebenarnya gue tuh awal banget tuh pengennya jadi pilot sebenarnya. Sebelum pengen marketing internasional, pengen jadi pilot. Pengen jadi pilot. Jadi kayak wah seru banget ya explore negara baru, explore tempat baru. Gitu-gitu. Cuman akhirnya lumayan berubah arah. Jadi kayak gue yang sekarang. Iya. Anyway, memang gue dari dulu suka aviation, gue suka airlines, gue suka airports. Jadi yang salah satu bikin gue suka travel juga karena kadang-kadang gue suka aja naik pesawat gitu. Jadi kalau bisa lama-lama di airport kenapa enggak? Kalau bisa transit kenapa enggak? Jadi gue lebih milih untuk nggak penerbangan langsung kadang-kadang. Gue lebih suka kayak ya transit aja. Jadi gue bisa ngerasain semua airports, gue bisa ngerasain berbagai macam airlines, berbagai macam service. Gitu. Oh, menarik juga ya. Yep. Kalau kita pengennya direct nih, Adrian pengennya kalau bisa ya nikmatin selama-lamanya gitu ya. Oke, menarik. Sama fun fact ke-6 ya. Wow, udah Adrian suka bubur untuk lunch. Ya, betul. Bener ya? Bener. Tadi lunch gue makan bubur. Makan bubur? Tadi makan bubur putih. Jadi gue tuh suka, sebenarnya nggak yang tiap hari gue makan bubur. Iya. Cuman menurut gue bubur tuh nggak cuma pagi aja. Gue bisa makan bubur siang, malam. Karena menurut gue bubur tuh agak friendly di perut aja gitu loh. Gampang di digest, terus kayak panas kan. Dan gue bubur agak lumayan selektif. Gue nggak suka bubur encer masalahnya. Sukanya agak kental gitu. Jadi fulfilling. Jadi kenyangnya lama gitu. Dan gue nggak suka diaduk. Dia tim bubur nggak diaduk guys. Diaduk. Biasanya agak premium orang nggak suka diaduk ya. Nggak suka diaduk. Tapi semuanya lu nggak suka diaduk jadinya. Bener-bener nggak suka diaduk. Gue gado-gado pun nggak gue aduk. Jadi dipisah ya. Karena tapi sirup lu aduk kan? Oh iya dong. Iya, masa kalau nggak manis dong kalau sirup gak diaduk. Warna sirupnya ya, lama-lama manis. Iya. Oke. Semuanya diaduk. Nggak diaduk. Semuanya nggak diaduk. Gila. Ini keren ya. Oke. Nah, fun fact ke-7. Wow, ada 20 ya? Atau ada 200? 221 kayaknya ya. Adrian dikenal sebagai orang yang suka bawa buku kemana-mana. Tapi buat apa kalau tahu ya? Kalau boleh tahu. Gue suka menulis tapi bukan in that way, meaning kayak bikin cerpen, puisi atau apa. Cuman gue suka aja kayak gue sebutnya daydreaming ya. Daydreaming tuh kayak ada aja yang gue pikirin, maksudnya tapi bukan yang kayak wah kerjaan atau apa gitu. Ada aja kayak oh iya kan gue misalnya mau ke suatu tempat bulan ini gue belum pikirin ininya, gue belum beli tiketnya misalnya, atau gue harus bikin itinerary-nya gitu. Jadi gue selalu apapun itu gue tulis gitu. Sebegitunya ya. Wow. Ya kadang-kadang gue kayak during lunch gue biasanya kayak ngelihat kayak flight maps, kayak airlines ini sekarang udah buka rute ke sini gitu. Terus kayak jam segini gitu. Itu semua gue tulis secara random ada buku catatan gue gitu. Ini tuh istilahnya brain dumping ya berarti brain dumping ya. Ditulis daydreaming terus ditulis. Ini agak langka nih. Keren kan ya? Introvert. Oh iya, introvert gitu. Iya, nggak banyak ini tapi keluar dari tulisannya banyak. Oke. Nah, itu fun fact yang tadi udah semua. Kita langsung geser ke session This or That. Oke, sekarang ya biasalah di This or That ini gue akan
kasih pilihan dan hopefully lu bisa langsung jawab secara spontan. Mungkin lu bisa kasih concise answer kenapa lu pilih itu. Oke? Sip. Oke, kita mulai this or that yang pertama. Kazakhstan atau Swiss? Swiss. Kenapa tuh? Karena Swiss itu lebih tenang, lebih bener-bener gue merasakan yang lu lihat di Instagram sama aslinya sama. Jadi bener-bener no filter no itu fake, sama. Fake club, no fake filter. Betul. Jadi kayak biasa kan banyak tempat yang kayak bagusnya di Instagram doang, tapi reality ya udah gitu aja. Swiss. Ya, kalau kamu pingin cari pasangan yang beautiful ya yang kayak Swiss ini ya, no fake club. Sama, aslinya sama di digital betul, sama ya. Betul. Jadilah Swiss, teman-teman. This or that yang kedua. Seminggu traveling tanpa planning, ya kan? Atau seminggu nggak boleh brain dumping? Seminggu nggak boleh brain dumping. Wih, kenapa tuh? Karena gue nggak bisa kalau misalnya nggak ada yang gue cakar gitu, gue nggak bisa. Seminggu kan nih nggak bisa. Pasti nggak bisa. Oh, berarti lu prefer kalau mendingan brain dumping, boleh? Mendingan brain dumping. Sip. Luar biasa. Segitunya dia ya bisa menuliskan itu. Jadi kalau punya cita-cita event kayak gitu bisa dimasukin juga nggak sih? Biar manifesting gitu ya. Oke. Nggak gitu ya ternyata. Oke, lanjut. This or that yang ketiga, nonton horor atau masuk rumah hantu? Masuk rumah hantu. Kenapa? Karena mendingan kita hadapi aja secara fisik. Dibanding dikaget-kagetin? Iya, dibanding olahraga jantung mendingan langsung. Lu nggak suka jump scare ya? Nggak suka jump scare. Padahal udah kita siapin jump scare. Landlordnya yang lu di US, ayo! Enggak ya, kurang jump scare kayaknya, sorry ya. Ya udah. Oke, kurang ya, kejauhan. Kurang realistik jump scare ya. Oke guys, oke. This or that yang keempat. Protect tim dari pressure stakeholder atau ya let it be tapi dorong mental mereka supaya bisa naik level. Let it be dan dorong mental mereka supaya bisa naik level. Why is that? Karena semua orang pasti punya goals dan gak mau stuck di tempat yang sama. Jadi secara mental tuh harus quote unquote dilatih ya. Gue nggak bilang gue pelatih mental illness atau apapun, tapi itu tuh harus dibiasakan gitu loh. Karena kita bisa bayangin 5 tahun 10 tahun ke depan dunia global tuh bakalan kayak apa gitu. Iya. Menarik. Jadi ini mungkin kita pause sedikit karena sebenarnya ini menarik banget as a leader ya. Kadang tuh kita nggak try to fix everything by our own self gitu. Kita biarin teammate kita untuk handle the pressure, tapi at the same time provide motivation atau direction supaya mereka tahan banting juga untuk ketika mereka dapat pressure dari orang-orang di luar gitu. Nice. This or that yang kelima, recharge dengan padel atau start day dengan kopi? Recharge dengan padel. Berapa kali lu? Ini tadi padel udah disebut ya. Ini lu berapa kali padel? Jadi gua tuh sebenarnya punya klub kecil-kecilan. Jadi gue punya klub kecil-kecilan untuk cari teman main lah gitu kan. Set gitu ya. Itu masuk apa kan? Biasanya gue 3 kali, 4 kali semua. Wow. Jadi gue biasa main sama emang teman-teman gue. Biasanya pulang kerja. Tapi dulu tuh waktu padel masih susah nyari lapangan, gue bisa sebelum kerja gue main dulu gitu. Before office. Jadi kayak bener-bener pagi dulu. Itu juga gue ngerasain enaknya kan. Iya. Terus kayak sebenarnya gue ngerasa kalau pulang kerja gue ngerasa masih punya ada energinya gitu. Jadi akhirnya gue lampiaskan lewat padel. Wah, keren banget ya. Jadi kalau yang kemarin Pak Alan suka padel, ternyata bos yang satu ini juga suka padel guys. Seru ya. Jadi kalau yang suka padel, kalian cocok gabung ke Enesis, kalian ada di circle kita. Nggak ya, bercanda ya guys. Sekarang kita udah ada di ujung acara, tapi sebelum kita tutup, please give us satu kata yang menurut lu menggambarkan perjalanan karir lu di Enesis Group. Enhance. Why so?
Karena dari gua pertama kali baru join sampai sekarang, as a person, gua merasa banyak skill gua yang diasah. Oke. Kurang lebihnya udah sempat gua deliver tadi di awal-awal sesi ya, dengan gua harus tanggap, harus tahu dinamika global apa segala macam. Gua harus saat gua di US gua harus adaptasi. Terus juga profesional juga, jadinya gua punya banyak point of view, terus akhirnya bisa manage berbagai macam pihak, departemen-departemen, karena kebetulan di NSS ini gue punya pengalaman yang mengharuskan gue untuk koordinasi ke banyak banget departemen gitu. Jadi di situ gue belajar banyak sampai sekarang, sampai detik ini. Dan itu makanya lu bilang kayak satu kata, enhance. Jadi gue merasa diri gue upgrade dari segi soft skill, hard skill, karakter. Tuh sih. Oke, keren banget guys. Jadi satu katanya enhancing skills, enhancing karakter, ya kan? Enhancing semua hal yang ada di diri lu, baik di personal maupun profesional. Oke, keren guys. Oke. Nice, seru ya guys, kita udah ngobrol, kayaknya udah cukup lama nih sama Adrian, dan pasti banyak insight-insight yang insan NSS juga bisa dapet. So, mungkin kita udah ada di ujung acara, dan kalau teman-teman ada request leader di bagian apa, di function apa next episode, teman-teman bisa tulis di kolom komen, atau juga bisa kontak kita di Live at NSS ya teman-teman, di LinkedIn atau di Instagram atau di TikTok. Thank you so much Adrian udah datang hari ini. See you on the next episode Bisikin Leader. Bye bye.